selalu dibacakan firman-Nya. Enggak. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan dibacakan Arabnya, sedangkan kitab kalian cuma terjemahan tulen. Yang saya Oke. tanyakan, terjemahan tulen itu asli apa bukan? Sebentar, kita harus paham dulu apa itu asli. Yang saya Nah, tanyakan itu dulu, itu aja. Kitab terjemahan tulen tanpa Ozi, dibarengi. bentar ya. Ozi bilang saya tidak berani naikin dia. Mana Ozi? Naik Ozi. gini Bang Erik. Ozi naik, silakan naik Ozi. Ozi silakan naik. Nggak usah keluar sebentar Pak Iri ya. Apa itu asli rupanya? Yang saya tanyakan jawab dengan jujur. Terjemahan Tidak. tan Gini, harus ada kriteria asli yang apa yang harus kita cari. Apakah itu sekarang gini, kalau abang bilang Quran yang abang pegang sekarang, walaupun dia bahasa Arab semua, saya bilang itu bukan kitab asli. Yang saya tanyakan itu jawab dulu bilang. Kamu ini pengecut kayaknya nggak bisa jawab. Terjemahan tulen tanpa Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Selamat malam. Wah, ada aki-aki nih satu. Apa kabar Bang Erik Ranggung? kabar baik. Waduh, masih Islam. Terus selamanya Islam. Bagus. Oh, masa yakin tuh? Yakin. Ini Oh, saya ini kan kenapa Bang Erik? Kenapa Bang Erik bilang yakin? Apa rupanya yang membuat kau yakin rupanya Bang Erik? Apa yang membuat kau yakin selamanya Islam? ya pertama saya nggak mau percaya kitab yang palsu. Kitab palsu itu ciri-cirinya yang seperti apa dan bagaimana bisa membuktikan kitab yang palsu? Sebenarnya saya ingin bertanya bukan ini, tapi karena sudah didesak, saya jelaskan ya. Sebenarnya saya ingin bertanya pada bang ini. Ini ya, pertama ya saya jelaskan ya. Terjemahan itu asli apa bukan? Oh, terjemahan bukan. Terjemahan itu diterjemahkan dari kitab asli. Terjemahan tanpa dibarengi yang aslinya itu asli apa bukan? Dari mana aturan itu? Terjemahan tanpa dibarengi aslinya asli. Asli isinya. Bukan. Kalau cuma terjemahan tulen tanpa ada asli firmannya, asli apa bukan? Asli isinya. Oke. Terjemahannya itu asli apa bukan? Gitu aja. Apanya yang asli? Dalam Al-Quran kan setiap ada artinya selalu dibacakan firman-Nya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan dibacakan Arabnya, sedangkan kitab kalian cuma terjemahan tulen. Yang saya tanyakan, terjemahan tulen itu asli apa bukan? Sebentar, kita harus paham dulu apa itu asli. Yang saya tanyakan itu dulu, itu aja. Kitab terjemahan tulen tanpa Ozi, bentar ya. Ozi bilang saya tidak berani naikin dia. Mana Ozi? Naik Ozi. Gini Bang Erik. Ozi naik, silakan naik Ozi. Ozi silakan naik. Nggak usah keluar sebentar Pak Iri ya. Apa itu asli rupanya? Yang saya tanyakan jawab dengan jujur. Terjemahan. Tidak. Gini, harus ada kriteria asli yang apa yang harus kita cari. Apakah itu sekarang gini, kalau abang bilang Quran yang abang pegang sekarang, walaupun dia bahasa Arab semua, saya bilang itu bukan kitab asli. Yang saya tanyakan itu jawab dulu bilang. Kamu ini pengecut kayaknya nggak bisa jawab. Terjemahan tulen tanpa dibarengi asli apa bukan? Asli. Oke, dengar ya. Lalu kita ya dalam persidangan ya ada sebuah bukti dalam bahasa Inggris. Ozi, silakan naik. Nggak usah framing. Saya tidak berani jawab naikin kamu. Silakan naik. Bahasa Inggris itu kita bahasa Indonesiakan. Lalu hakim itu kita kasih yang bahasa Indonesianya tanpa dibarengi yang asli. Terima hakim apa enggak?
Saya nggak tahu, saya belum pernah jadi hakim. Nah, tidak usah berbelit sama saya. Sebenarnya saya mau membahas ini Nabi Rong, tapi saya ingin bertanya pada Enggak, PDIC udah gini kita ya. bahas ini aja. Bagaimana rupanya menurutmu yang asli itu seperti Sudah saya apa? bilang, Silakan. segala Silakan. sesuatu cuma terjemahan tanpa dibarengi asli itu palsu namanya. Tidak bisa ada asli. Dari mana dasarmu mengatakan itu palsu? Iya, gini ya. Coba tunjukkan saya. Dasarmu mengatakan itu palsu. Silakan. Oke. Begini ya. Allah berfirman dalam bahasa Ibrani ya. Kalian bilang bahasanya itu namanya. Emang Allah bisa bahasa Ibrani? Enggak. Kapan Allah berfirman dalam bahasa Ibrani? Itu bisa Ibrani kan? Enggak, kapan Allah berfirman dalam bahasa Ibrani? Di mana tertulis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bahasa Ibrani? Yesus itu berbahasa Ibrani. Lalu kalau bahasa Indonesia Di mana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bahasa Ibrani di mana? itu berbahasa Ibrani. Hah? Di mana Allah berfirman dalam bahasa Ibrani? Santai Bang. Coba biar kita kejar dia keaslian itu. Kita mau tahu cara berpikir dia yang asli itu apa sih gitu. Jangan demi. Bahasa Yesus itu berbahasa apa? Bahasa manusia. Bahasa apa dia berbahasa ibunya, juga berbahasa Yunani. Jangan bahasa Yunani kan. Lalu mengapa di Indonesia berbahasa Indonesia? Di Indonesia? Ya. Siapanya? Mengapa Bible berbahasa Indonesia? Oh, itu karena diterjemahkan. Nah, misalnya gini ya, Allah berfirman ya berbahasa Ibrani. Kok dibilang bahasa Indonesia? Itu hanya pemalsuan. Sudah tahu Yesus berfirman dalam bahasa Ibrani. Mengapa dibaca namanya itu hanya pemalsuan kawan. Pak Erik. Kan diterjemahkan Abdul. Pak Erik, saya bangga. Kenapa? Alkitab kami sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga kami dengan mudah bisa memahami. Dengan mudah kami bisa mengerti, Pak Erik. Pak Erik, ya. Kalau saya membaca satu ayat saja kitab Pak Erik pasti nggak akan paham. Yang saya tanyakan bukan itunya, artinya terjemahan itu bukan asli, itu aja kok. Nggak usah lari ke mana. Gini Bang Erik. Makanya gini loh. Kalau kita bilang mau asli mau tidak, kita harus tahu dulu ukuran apa yang kita gunakan untuk kata asli itu. Nggak usah lari kemana-mana. Yang penting terjemahan itu bukan asli. Itu aja poinnya. Oke. Terjemahan itu asli. Karena tidak bukan fotokopi. Tanpa dibarengi dengan yang aslinya itu memang palsu. Tapi dari manalah aturan? Sebentar. Abang harus tunjukkan kami aturan itu di mana. Makanya abang bisa mengatakan jangan asumsi. Iya. Gini ya, sudah saya bilang tadi ya, Yesus berkata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalian Allah berfirman, aku ini. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Namanya diterjemahkan, Erik. Iya, diterjemahkan. Malum masih Islam. Malum dia masih Islam, Bang. Sekarang begini Erik. Saya mau bertanya, Erik. Waktu Allah berbicara dengan Musa, bahasanya bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Tunggu dulu Oze ya. Selesai dia nanti kamu naik. Oze. Apa? Arab. Oze, nanti selesai dia kamu naik. Ya, bentar. Tanya apa Nabi Roh? Apa? Gini, ketika Allah berbicara kepada Musa, berbicara kepada Daud, ya, atau kepada siapapun zaman itu, apakah Allah itu berbahasa Arab? Bukan. Bahasa Musa. Kenapa jadi bahasa Arab di dalam Al-Quran? Siapa yang terjemahkan? Allah menceritakan kejadiannya. Allah menerjemahkan. Allah menceritakan kejadian Muhammad, masuk akal nggak? Di dalam bahasa, di dalam bahasa Arab gitu. Oke. Diterjemahkan. Dengar dulu Nabi Rong. Kalau Allah menceritakan kejadiannya dalam bahasa Ibrani, Nabi Muhammad nggak ngerti, bego. Ya, gini. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau gitu, kata Musa. Apakah itu berbahasa Arab atau berbahasa apa? Bahasanya dipakai Musa nggak tahu. Oke. Lalu siapa yang nulis itu jadi Arab? Allah menceritakan kejadian Nabi Musa dalam bahasa Arab. Kalau Allah menceritakan kejadian Musa dalam bahasa Nabi Musa, Nabi Muhammad nggak ngerti, bego. Iya, berarti gini Erik, berarti Allah menerjemahkan, betul tidak? Iya, Allah menceritakan kejadian dalam bahasa Arab.
Berarti sudah tidak asli karena Musa tidak pernah berbahasa Arab. Gimana ya kau? Cuman ya kau. Berbahasa Arab. Iya, Allah menceritakan kejadiannya dalam bahasa Arab. Iya, artinya apa yang dikatakan Musa diterjemahkan oleh Allah, betul tidak? Allah menceritakan itu nggak sama, bego. Kok Nabi Rong? Iya kan diterjemahkan nih. Ketika Allah ketika Musa mengatakan, ketika Musa berkata, dulu SD. Pasti kelas 5 SD sudah berhenti ini. Karena terlalu bego. Iya. Iya, kelas 5 SD saja kau tidak paham apa yang kau tanyakan dan kau klaim. Yang saya katakan, Musa kan berbahasa Aramaik, berbicara kepada Allah, ya kan? Lalu ternyata Allah menceritakan nih, apa kata Musa? Siapakah engkau, oh ya Allah, gitu. Tapi dalam bahasa Aramaik. Lalu datang Allah diterjemahkan, ditulislah di dalam Quran. Artinya Allah menerjemahkan, berarti udah nggak asli. Yang asli itu kata-kata dari Tuhan berbahasa Arabnya itu, bukan bahasa yang sebelum Musa itu, bego. Ngerti kamu itu sebenarnya ngerti? Berarti nggak asli lagi itu. Berarti udah nggak asli karena. Berarti udah nggak asli lagi. Iya, karena Musa tidak pernah berbicara dalam bahasa Arab. Gimana itu? Sudah saya bilang. Tapi aduh, saya akan lucu sama orang yang kena sendiri kamu itu. Saya Ketika dibalik sama Bang Nabirong, ketika dibalik sama Bang Nabirong dengan pertanyaan yang sama, kamu kena sendiri, Erik. Oh Tuhan Yesus tolong Erik. Bang. Tapi wajar sih Bang karena masih Islam. Iya. Kalau kata Metatron wajar karena masih Islam. Wajar Islam, iya. Udahlah Erik, kau coba tanya lagi Bang. Bahasa apa yang dipakai sama Musa? Iya, bahasa apa yang dipakai sama Musa? Bahasa Aramaik. Lalu kenapa jadi bahasa Arab? Diterjemahkan sama Allah. Berarti udah nggak asli lagi. Sudah diterjemahkan. Gimana ya kau? Saya nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Mereka tuh ngomong, inilah kekalahan kalian. Bukan menang, tapi nggak beri kesempatan saya ngomong. Saya tidak menang-menangan. Saya bertanya hal yang sama yang kau tanyakan. Kitab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Artinya kitabnya itu asli berbahasa Arab. Sedangkan Musa yang ditanya itu Musa. Yang saya tanya Musa. Allah berfirman itu dalam bahasa Arab itu ada kodenya kok. Intinya gitu. Iya, berarti Allah menerjemahkan perkataannya Musa ke dalam bahasa Arab. Betul tidak? Aduh. Kasihan dia. Erik. Abdul. Aduh, kopi bagus nih. Kopi kumis nih. Ada. Siapa naikin dia, Bang? Nggak tahu. Bukan dirimu yang naikin dia? Bukan. Kukira juga Bang. Wah, ini kasus nih kadang-kadang nih ya. Bikin lawak-lawak aja nih kadang-kadang nih itu moderator. Di mana terjemahan bisa asli kawan? Tobatlah kena sebelum terlambat. Berarti yang menerjemahkan bahasa Musa ke dalam bahasa Arab siapa? Itu keaslian Al-Quran. Enggak. Musa kan dirimu bilang tadi pakai bahasa Aramaik, ya kan? Lalu siapa yang menerjemahkan perkataan Musa ke dalam bahasa Arab? Gini ya. Enggak, sebentar ya Pak Erik. Coba Pak Erik jawab pertanyaan saya. Dengerin dulu. Si Musa berkata-kata dalam bahasa Aramaik. Itu Pak Erik bilang. Lalu siapa yang menerjemahkan kalam-kalamnya si Musa ke dalam bahasa Arab? Siapa Pak Erik? Kata-kata yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan Musa. Musa dulunya berbicara pakai bahasa apa? Musa. Oke, saya tahu. Enggak, pakai bahasa apa? Dengar dulu saya ngomong. Saya dengar. Oke, Allah menceritakan. Enggak, Musa. Pertanyaan saya dulu. Musa berbicara pakai bahasa apa? Dengar. Biarin dulu Bang, biarin dulu. Kejadiannya Bang, yang waktu itu ya. Gosok dulu cincinmu itu Bang. Oke. Kejadian yang waktu itu yang gosok biar keluar jinnya. Ini gosok ini ya. Itu belum berupa firman.
Yang firmannya itu baru waktu yang menceritakan kejadian di waktu Nabi Muhammad baru firman. Mengerti nggak kalian? Ngerti. Jadi Musa waktu itu berbicara pakai bahasa apa? Ya bahasa Musa lah. Bahasa apa Musa? Nggak tahu saya. Terus bagaimana diterjemahkan kalau nggak tahu? Bagaimana bisa jadi bahasa Arab? Allah menceritakan keberadaan Muhammad dalam bahasa Arab. Berarti nggak asli lagi dong. Sebentar. Kata-katanya Musa pasti ada yang diplesetkan itu, yakin aku. Ada yang diplesetkan kalau sudah diterjemahkan itu, yakin aku. Gini Erik, sebentar. Kita lihat percakapannya apa. Kan ketika Musa ada suara ada suara dari balik pohon itu kan begini katanya. Lalu Musa bilang begini, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Nah, ini kan Musa yang ngomong nih dalam bahasa apa nih? Bahasa Aramaik, ya kan? Lalu Allah menjawab, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun engkau lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku." Lalu Musa bilang lagi begini, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman." Kan gitu kan? Nah, ketika Musa mengatakan itu dalam bahasa apalah sama Tuhan, sama Allah? Oke. Gini ya. Bahasa apa? Saya beri contoh ya. Kamu punya anak ya, punya anak sulung lah, ya. Tidak, aku bertanya tentang bahasa apa. Gak usah jauh-jauh, kelamaan kau masih banyak yang ngantri di bawah, Erik. Jangan kalau nggak mau mencret, jangan kalian berarti kalian pengecut. Bukan, kau jangan terlalu muter-muter, yang cepat aja. Jangan tawab dulu, nanti kau tawab dulu. Saya beri contoh ya. Kamu punya anak sulung ya. Nah, waktu anak sulung kamu berbicara dalam bahasa Inggris ya. Nah ya, lalu untuk apa aku berbicara bahasa Inggris orang Batak? Kok bicara bahasa Inggris? Saya contohkan ini, kamu punya anak. Kamu berbicara sama anak kamu dalam bahasa Inggris ya. Lalu berbicara kamu dengan anak tadi, kamu ceritakan ke anakmu kamu yang paling bungsu, saya pernah ngomong ke kamu gini dalam bahasa Indonesia. Nah, perkataan kamu bahasa Indonesia asli perkataan kamu. Bukan enggak asli lagi itu, sudah diubah. Sudah diubah itu. Sudah diubah. Sudah berubah. Karena perkataannya tadi bukan itu. Karena awalnya bicaranya bahasa Inggris, lalu diubah ke bahasa Indonesia. Bukan begitu. Itu sudah tidak asli lagi. Bukan begitu. Sudah tidak asli lagi. Kamu punya anak dua ya. Kacau Tuhan Yesus. Waktu anak kamu belum lahir, anak kedua, kamu ngomong sama anak sulung kamu berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu setelah anak kamu lahir, kisah kamu bercerita dengan anak sulung kamu. Jadi kamu tulis dalam sebuah buku. Saya pernah berbicara dengan anak kakak kamu. Kan kamu tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, perkataan itulah tulisan kamu itulah asli dalam bahasa Indonesia. Enggak asli lagi itu. Itu enggak asli lagi. Itu udah enggak asli lagi menurutmu. Menurutmu udah enggak asli. Kamu menceritakan karena kamu kejadiannya. Menurutmu tadi enggak asli lagi kecuali ditulis dalam bahasa Inggris. Udah enggak asli, Erik. Udah enggak asli. Contoh Oke. Contohnya begini, Erik. Saya kasih tahu ya. Ketika kau tadi bilang berbicara kepada anak sulungmu ya, berbicara kepada anak sulungmu dalam bahasa Inggris ya. Satu kata saja yang paling mudah kita sebutnya, ya kan? My car, ya, artinya mobil saya, betul tidak? Ya. Lalu nanti setelah lahir anakmu yang kedua, ya kan? Kau ceritakanlah ini sama anakmu yang kedua, kau bilang mobil saya. Nah, apakah itu asli atau tidak apa yang kamu sebutkan? Asli dari perkataan kamu. Bagaimana tidak? My car. Yang asli itu adalah my car. Bukan dari perkataan saya. Sebentar. Karena kamu menceritakan kejadian sama anak. Oke, sekarang kita lari kepada ini lari kita kepada kitab. Begini Erik. Ketika kau bilang sudah tidak asli lagi, ya, begini Erik. Itu asli Erik. Kenapa tadi saya bilang asli? Karena itu bukan fotokopian, itu asli dicetak dari itu. Dari pabrik. Dari percetakan. Jadi itu asli. Oke. Saya tanya sama kamu lagi ya. Dalam persidangan ada sebuah bukti bahasa Inggris. Lalu bukti itu kita buang, lalu kita tulis dalam bahasa Indonesia. Ini Pak buktinya. Sudah saya bahasa Indonesia kan, terima apa enggak? Terima.
Oke, Bego, berarti tidak terima. Alkitab kami ini asli kan? Bego, Karena sudah tidak diterjemahkan terima. dalam bahasa Indonesia Tidak kan? akan diterima, kawan. Kenapa? Seperti dalam bahasa kamu ini nggak ngerti, tidak akan diterima kamu. Tanyakan Bang, Alkitab Sudah kita ini yang sudah bahasa terbukti, Indonesia bagaimana Bang? Menurut dia? Iya. Sudah terbukti kamu bego. Sebentar. Mau tek aslinya dalam bahasa Inggris. Oke. Kamu itu terbukti begonya. Gak ada terima, kawan. Oke, saya terima. Saya ikutin cara mainmu. Sekarang saya tanya, waktu Quran diturunkan, apakah sudah ada tanda-tanda titik-titik dan harakat dan lain-lain apa belum? Tidak. Lah kenapa sekarang ada? Yang penting soal artinya sama, kata-kata Asli sama. artinya sudah tidak asli, betul? Lah itu cuma Aslinya ada harakat atau tidak? Standar janda dia Bang, standar janda Aslinya dia, ada Bang. atau tidak? Yang penting itu tetap sama seperti artinya, misal alhamdulillahirobbilalamin, biar dikasih apapun tetap bunyi alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Artinya kata-katanya tetap sama. Tidak asli atau tidak? Pertanyaan saya masih asli atau tidak? Aslinya itu perkataannya itu, kawan. Alhamdulillahnya itu bukan di Tidak bisa. Artinya begini, tulisannya artinya asli apa tidak? Gini. Erik, kalau satu bukti ditambah-tambahin itu tidak sah di pengadilan. Kena. Benar. Kalau ada nih bukti yang kau bawa, ternyata kau tambah-tambahin hurufnya, itu tidak akan sah di pengadilan. Nah, kau cepat kau bertobat sebelum Yesus datang. Ku bilang Cepat bertobat sebelum Yesus kita datang. baptis keledai malam ini. Bagaimana bunyi pantun tadi? Si kacang buncis, kacang kedelai. Ya kan? Apa tadi saya bilang? Mana tahu nanti kalau saya tambah-tambahkan udah nggak asli lagi pantunnya. Berarti kalau salah aku udah nggak asli lah, udah aku tambah-tambahkan. Malam ini Mari kita baptis mari kita baptis keledai. Keledai gitu. Haleluya. Nabi orang terbukti bego, Nabi orang terbukti nggak punya ilmu. Sudah tahu Tidak. terjemahan, Ku dibilang ikuti asli. caramu. Begini Nabi orang Erik. terbukti. Erik. Pak Erik, Ku ikuti caramu, Erik. semua yang disampaikan sama Bang Nabirong itu daripada buah perkataannya Pak Erik, ya. Dikembalikan lagi. Iya. Semua kita tidak menambahkan, kita Tadi tidak kan mengurangi. dia bilang. Ketika hal yang sama Pak Erik, Tadi diam dulu dia ya. bilang. Ketika hal yang sama yang kita tanyakan kepada Pak Erik, ya, Pak Erik bisa mengatakan kepada kami palsu, tapi Pak Erik tidak berani mengatakan hal yang sama terhadap kitabnya Pak Erik. Gini Erik, Itu. kita kembali tadi kepada pengadilan bahwa ada satu tulisan yang dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau tulisan itu saya tambahkan huruf-hurufnya, apakah itu masih asli apa tidak? Ayo Erik. Halo? Hello? Buka open mic Erik. Nabi Rong terbukti bodoh. Iya bodoh saya. Iya saya bodoh, tidak apa-apa. Makanya saya bertanya, dalam sidang ada satu bukti dalam bahasa Inggris kau bawakan, tetapi bukti itu kau tambah-tambahkan, apakah itu masih asli atau tidak? Apa? Ya, akan kau pura-pura Kalau nggak cuma dengar. titik nggak masalah. Di akhir titik sang titik kan habis cerita pasang titik, nggak cerita nggak masalah. Tapi banyak titik Di akhir kata pasang titik nggak masalah. enggak koma. Kalau Itu nggak koma, masalah. koma, garis ini, dua-dua ini, zoma, segala macam. Lari kemana-mana lagi, dilawat. Tidak masalahnya asli apa tidak. Itu permasalahannya Erik. Erik ini. Iya, asli atau tidak kau jawab dulu lah. Iya asli. Kita misalkan habis pasang titik terakhirnya, nggak masalah. Aduh. Susah sama Erik. Tapi kalau aslinya berbahasa Inggris, lalu kita bahasa Indonesiakan, ini Pak Hakim buktinya, sudah saya bahasa Indonesiakan, kata Nabi Rong diterima, kebodohan yang luar biasa. Lah, lalu kata-kata Musa dalam bahasa Aramek diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu gimana? Nabi Rong menceret, Nabi Rong 2 lawan 1, nggak Erik masih menang.
Iya, menanglah kau Erik, menanglah. Menanglah kau. Menang botol, Sebenarnya, menang botolmu. saya naik ke sini mau bertanya pada Pendi Aceh sebenarnya tadi. Yang saya Ngapain tanyakan sih? begini, Enggak, Pendi Aceh. Gini ya, kamu tahu tidak surah Al-Lahab? Tahu. Itu kan surat Al-Lahab turun karena Abu Lahab tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Nah, Tidak betul mau ya. tidak mau percaya terhadap Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Oke, gini ya. Saya paham. Erik, lebih paham saya Erik daripada kamu. Oke, Sekarang pertanyaan saya. saya tahu. Taha ya Ain Shad. Apa artinya? Enggak punya arti. Nggak punya arti. Nggak punya Apa yang ditulis nggak ada artinya? Apa yang ditulis nggak ada artinya? Gini Pendi Aceh. Saya tanyakan mana duluan turun. Hah? Kejadian dulu baru turun ayat kalau kalian. Kejadian dulu baru turun ayat. Iya. Ya kan? Kenapa Abu Lahab itu sampai punya surat dia? Khusus Abu Lahab. Itu kenapa? Saya paham Pak Erik. Paham saya Pak Erik. Cuma ketika saya tanya balik kepada Pak Erik nggak tahu apa-apa. Ya. Masa ada banyak kalam di dalam Al-Quran itu tidak ada yang tahu satu manusia pun. Ini kan tidak masuk akal ini. Tapi ya sudahlah, itu iman Pak Erik. Pendi gini ya, saya tanyakannya, mana duluan? Apa duluan Abu Lahab atau matinya duluan? Apa suratnya yang turun dulu atau Abu Lahab yang mati dulu? Mana duluan? Apanya? Antara surat dengan Abu Lahab tadi, mana duluan? Apa suratnya yang duluan turun atau Abu Lahab yang mati duluan? Mana duluan? Abu Lahab, kenapa Abu Lahab itu? Abu Lahab kan Abu Lahab itu kan orang yang nggak mau mengikuti ajaran Rasulullah kan. Yang saya tanyakan mana Enggak, Abu Lahab itu siapa sebenarnya? Abu Lahab itu sebenarnya siapa? Paman Nabi yang memberontak. Dari mana tahu? Dari mana tahu itu paman Nabi? Yang saya tanyakan gampang. Enggak, dari mana Bapak tahu kalau Abu Lahab itu paman Nabi? Coba. Sejarah dan membuktikan kok. Sejarah mana membuktikan kalau itu paman Nabi? Yang penting paman Nabi aja. Coba sejarah mana membuktikan kalau itu paman Nabi? Sejarah mana yang membuktikan kalau Abu Lahab itu paman Nabi? Tertulis dalam Al-Quran enggak? Saya enggak tertulis dalam Al-Quran tidak kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi? Yang saya tanyakan bukan begitu. Tertulis dalam Al-Quran tidak? Ya, ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi? Saya enggak tahu. Enggak tahu, terus dari mana kamu mengaku dari mana Bapak ngaku-ngaku dia paman Nabi? Dalam sejarah Islam. Sejarah mana? Sejarah mana? Siapa yang tulis sejarah itu? Siapa yang tulis sejarah itu? Sering saya baca-baca dari buku Islam. Dari mana? Dari mana? Berarti bukan pemberitahuan Allah. Enggak tahu lah saya. Kan? Kamu koreksi iman orang lain. Imanmu sendiri Pak Erik tidak tahu gimana sih? Itu bukan salah rukun iman. Bukan. Enggak, iman sendiri saja tidak tahu, tapi kamu Pak Erik mau mengoreksi iman orang lain. Abu Lahab itu enggak termasuk rukun iman. Saya tanya Abu Lahab itu siapa? Coba Pak Erik jawab, Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Dari mana Bapak tahu itu paman Nabi? Sedangkan Al-Quran tidak menulis itu paman Nabi. Dari mana Bapak tahu itu paman Nabi? Aduh. Kalau Bapak bicara sama saya akan minta data sama Bapak. Tertulis di mana kalau itu pamannya Nabi? Pendi ini nggak bisa takut kayaknya kalau diskusi sama saya. Bukan takut, saya meminta data daripada Bapak. Dari mana Pak Erik tahu kalau itu paman Nabi? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ini pamannya Nabi? Oke. Biarpun jawab dulu. Oke. Dari mana tahu itu pamannya Nabi? Biarpun bukan paman Nabi, saya nggak masalah. Oke. Oh enggak. Tadi Bapak bilang paman Nabi. Dari mana Bapak tahu itu paman Nabi? Saya akui saya nggak tahu, itu aja. Oh, itulah. Yang saya tanyakan ini ya, mana duluan? Apa duluan suratnya yang turun atau Abu Lahab dulu yang mati? Yang apa duluan Abu Lahab yang meninggal? Saya sudah kafir. Bapak saja yang masih Islam nggak tahu, masa Bapak tanya sama saya? Nah, yang saya tahu ini ya. Abu Lahab itu. Masa Bapak tanyakan sama orang kafir? Kan nggak masuk akal, Bapak. Kan Bapak tanyakan kepada Ustadz, jangan tanya sama orang kafir. Gini ya, Abu Lahab itu. Bapak cari tahu asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab.
Tabbat yada abi lahabi wa tab bama. Coba artinya apa? Gini, atau Erik mau belajar sama saya? Bukan Jangan, begitu. nanti murtad Saya nanti. mau sama Pendi ini. Gini ya, artinya begini Pendi. Gini, artinya gini. Maksudnya gini ya. Enggak. Nah, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya? saya kurang ngerti bahasa Arab. Saya macam Itu kan kitab Bapak, itu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasaba. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Saya kurang ngerti. Enggak tahu artinya. Iya. Terus bagaimana cara Bapak memahami Allah? Kalau perkataan Allah Bapak tidak tahu. Nah, dalam Al-Quran. Inilah hebatnya saya. Saya bersyukur kepada Tuhan saya. Kenapa? Saya bisa memahami Alkitab dengan bahasa ibu. Dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Indonesia, bahasa Nias, bahasa Batak, bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Korea. Karena Tuhan saya mengerti semua bahasa. Oke. Ya? Sehingga dengan mudah saya paham. Saya tahu tentang Tuhan saya. Tapi pertanyaan saya kepada Pak Erik, bagaimana cara Pak Erik memahami Tuhan Pak Erik? Sementara kalam-kalamnya Pak Tuhan, perkataan Allah, Pak Erik tidak tahu, hanya bisa menghafal. Kalau ditanyakan, Pak Erik bisa hafal soal bisa, tapi artinya apa? Tidak tahu. Ini memalukan Pak Erik. Oke. Ya, memalukan. Diam. Tolong bacakan kitab Bible tanpa bawa buku. Tolong bacakan. Loh, untuk apa? Bapak bisa hafal tapi tidak tahu arti untuk apa? Nah, demikian juga kami ada ya. Kami tidak disuruh menghafal. Kami ini disuruh baca, ya. Kami disuruh baca. Setelah disuruh baca, kami disuruh renungkan. Setelah disuruh renungkan, kami disuruh lakukan. Ya. Alkitab mengatakan, ceritakanlah tentang firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Oke, dengar. Itu Pak Erik. Ini Pak Erik bisa hafal, tapi Pak Erik tidak tahu apa yang Pak Erik hafal. Untuk apa? Untuk apa pinter menghafal sementara Pak Erik tidak tahu apa yang Pak Erik hafal? Dengar dulu saya ngomong. Saya tidak mau dengar. Ya, saya tidak mau dengar. Kami punya Al-Quran. Langsung ada untuk apa Bapak punya, tapi Bapak tidak tahu apa yang Bapak punya. Saya juga bisa. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya? Saya kalau Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu. Apa lagi? Maluhu wa ma kasab. Apa lagi? Apa artinya? Aduh, Pak ini. Kan malu Anda. Pak Erik sebenarnya malu sama saya yang sudah kafir. Bapak Ibu, kita turunin Pak Erik atau kita pertahankan beliau? Turunin aja lah, Erik dari tadi. Takut. Untuk apa takut Pak Erik? Satu pun pertanyaan saya tidak bisa Pak jawab. Besok lagi, pertanyaan Bang Nabirong tidak bisa Bapak jawab. Ya, Bang Nabirong tadi menanya balik dengan pertanyaan yang sama. Bapak tidak bisa jawab. Bang Nabirong sering bilang janda-janda, apa namanya Bang? Standar janda, apa itu namanya? Standar janda. Standar janda. Bang Nabirong sering bilang standar janda. Ini yang Bapak Erik bilang. Nah, dia pasti lihat Google ini. Lihat ya, Google, cari surat Al-Lahab. Nggak apa-apa. Cari aja. Aduh, silakan Bang Nabirong. Iya, jadi kayak gitu Eri. Jadi kalau kau bawa bukti ya kau yang sudah coret-coret kau tambah-tambahkan, itu sudah tidak bisa. Ya. Sebagai hal yang sama Bang ya. Asli. Iya, hal yang sama yang dia bilang tadi. Apakah masih asli? Tidak. Gitu. Aslinya mana? Nah, kan gitu harus tunjukkan aslinya. Yang mana itu aslinya rupanya? Itu Erik Ranggung. Nah, makanya Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan, saudaraku ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab kita ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga dengan mudah kita bisa pahami, dengan mudah kita bisa mengerti. Sehingga dengan mudah juga kita bisa mengenal, bisa paham tentang maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan tidak mengizinkan kita, tidak menyuruh kita, kalian harus hafal ya. Kalau kalian bisa hafal Alkitab, maka kalian nanti akan masuk ke sana. Kalian akan mendapatkan ini. Kalian akan mendapat. Enggak disuruh Bapak Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan. Sehingga dengan mudah kita bisa paham maksud Tuhan.
dengan mudah kita bisa paham tujuan Tuhan, dan dengan mudah kita bisa mengenal Tuhan. Coba Bapak Ibu, seandainya iman kita sama dengan iman-iman mereka Bapak Ibu, apa enggak puyeng? Apalagi orang yang tidak bisa bahasa Ibrani, ya, saudara capek belajar, tiba-tiba Yesus datang yang kedua kali tidak diangkat. Kenapa tidak terangkat? Karena sibuk kita pelajari bahasa kaidah ini begini bla 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 bla. Tapi kita bersyukur ya, di tahun 2024 ini Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Ini saudara ya, ini ada Ara, nama si perempuan muslimah, Ara namanya Bapak Ibu. Pendi Pajohbui, artinya Pendi makan babi. Dia tidak tahu daging babi itu enak Bapak Ibu. Gara-gara banyak orang Islam murtad, daging babi jadi mahal saudara. Jangan kau bilang gitu, nanti nambah. Aduh, Ya, aduh. gara-gara banyak orang murtad Bapak Ibu, daging babi jadi mahal. Ini mahal. Iya. Iya. Pak, haleluya. Coba saya naikkan satu dulu. Ya, Koko Andi butar-butar, silakan abang. Shalom. Shalom. Ya, shalom, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang? Shalom Pak Cipto, Pastor. Shalom, Selamat shalom. malam. Ya. Salam Pastor. Nabi dong, shalom. Pendi. Shalom Pendi, Nabi dong, shalom. Salam. Shalom Sehat semua yang Pastor? dalam ruangan Kak Pendi. Sehat, sehat, sehat. Kemarin Puji pas Tuhan. sibuk untuk ini. Semua yang dalam ruangan Kak Pendi ya, baik yang di YT maupun TikTok, semua dipenuhi sukacita, diberi umur panjang di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam berkenan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin, Oke. haleluya. Bang butar-butar, silakan. Sudah turun beliau? Oh, ya mungkin sinyalnya kali atau apa. Ya. Aduh, Tuhan tolong. Lucu-lucu. Ini Bang, ada yang nantang debat Bang, debat terbuka Bang. Silakan Abang. Tanggapi Siapa? Bang. Yang Itu mana? ada di bawah yang minta untuk debat terbuka. Pak Budi Yang Asali mana kemarin apa yang terjadi pada Pak Budi Asali? Yang mana orangnya? Sudah jauh ke bawah. Siapa? Yang minta debat terbuka siapa? Ada tadi. Minta Herman? debat. Nggak Herman? tahu siapa nama. Siapa? Saya lupa. Si Bangkit. Ayo. Silakan Bang. Bukan. Herman aja dia di private. Mana berani dia. Ya, Bang Bangkit, ya silakan. Salam alaihim. Ya, kalau Bang Bangkit, jangan Bang Bangkit. Shalom alaikum kalau masih Islam. Jangan. Bang Bangkit harus assalamualaikum. Saya mau bertanya sama Bang Bangkit, kapan mau dibaptis? Saya mau ke Aceh ini. Benar, Bapak Ibu, saya hari-hari ini ya sering masuk ke Komal Aceh sama Bang Nabirom ya. Kadang kalau saya di atas, Bang Nabirom tidak naik juga. Saya sering masuk. Saya larang mereka mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Enggak boleh. iya, tadi Jangan pun ada, gara-gara, kan? jangan nanti mereka berpikir saya mempengaruhi orang Aceh. Tapi dengan dengan Pak Bangkit, karena Pak Bangkit bukan orang Aceh, beliau hanya tinggal di Aceh, ya saya akan tanyakan sama beliau, kapan mau dibaptis? Pak Bangkit harus tahu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Iya. Pak Bangkit jangan ketawa. Pak Bangkit tidak boleh ketawa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Benar saya katakan Pak Bangkit. Saya paham. Kalau Karena kalau Pak Bangkit paham, kapan Pak Bangkit ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus? begini Bang Pendi. Kemarin waktu saya naik kan saya pernah bilang, Tuhan kan nggak ada agama dia. Saya tanya Bang Pendi, Tuhan agamanya apa? Nggak ada Tuhan. Kalau dia pilih agamanya Oke, Yesus, berarti kan Tuhan diskriminatif. Kan dah saya bilang kemarin. Tuh. betul. Oke, kapan Bapak bisa dibaptis, Baptis. percaya kepada Yesus? Saya kayaknya gini Bang Pendi.
Ateis saja kayaknya saya. Jangan, tidak boleh. Jangan. Jangan Pak Bangkit. Bapak tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Bapak banyak merenungkan. Bapak jangan lihat agama. Ya. Saya juga tidak percaya dengan agama. Tapi saya percaya kepada Yesus. Orang mau ngomong apapun tentang Yesus, Pak Erik harus tahu, saya diubahkan setelah saya percaya kepada Yesus. Pak Bangkit sekarang tinggal di Banda Aceh, cari tahu tentang saya, Pak Bangkit. Bagaimana saya dulu kelakuan saya sebelum percaya kepada Yesus? Parah, Pak. Benar, parah. Memalukan, saya kalau ingat-ingat itu malu sekali. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa mengenal Dia. Saya diubahkan. Ada pembaharuan budi, pembaharuan karakter. Kalau saya hanya berada di dalam agama Kristen dan saya tidak tinggal di dalam Kristus, tidak ada bedanya saya sekarang dengan saya yang dulu. Tapi ketika setelah dibaptis, saya percaya kepada Yesus dan saya hidupkan firman Tuhan itu, firman inilah yang mengubah saya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, bukan dalam agama. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, bukan dalam agama. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hati kita damai. Bukan berada dalam agama hati kita damai. Kalau dalam agama itu sangat sulit kita menemukan kedamaian. Kenapa? Karena agama itu membuat kita terkotak-kotak. Tapi Yesus tidak pernah membuat kita terkotak-kotak. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Iban Pak Pendeta. Iban Pak Pendeta. Haleluya. Oke. Pendeta Selamat malam Bang Muzakir. Silakan Bang. Apa mau disampaikan? Malam. Ya. Belum naiki kemudian saya Bapak Pendeta Pendi. Bahasa Indonesia, saya bukan pendeta, brother. Pak. Iya. Saya bukan pendeta. Silakan. Bahasa ibu aja Bang, biar kita paham semua. Enggak, saya mau ngomong sama hostnya, karena hostnya orang Aceh. Ya, silakan. Mana dia? Nggak tahu. Kemana beliau, Pak Bangkit? Mungkin salah masuk tuh. Enggak, Salah beliau masuk. orang Aceh. Enggak, Beliau enggak. tahu saya. Beliau bilang saya mau ngomong sama hostnya orang Aceh. Kita minta pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Aceh. Iya. Oke, lanjutlah ya Muhammad Iqbal Shop. Silakan. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Pendi. Ya. Kenapa bertanya terus? Kayak mana bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itu bisa membantu kita? Bagaimana? Bagaimana membuat seseorang itu yakin bahwa Tuhan Yesus bisa membantu kita? Jangan kau cobai Tuhan, ya Tuhanmu. Tuhan itu bukan untuk dicoba-coba, untuk meyakinkan kita. Nah, kalau kamu mau meyakinkan, ya kamu mati dulu, bunuh diri, nanti kamu akan bertemu Sama Yesus. Iya, kamu mati dulu, bunuh diri, nanti kamu akan ketemu sama Yesus.
Yesus ini Tuhan atau manusia? Udah bang, saya turunkan bang. Itu aja pertanyaannya.